saya memulai bisnis saya import vintage teacup atau cangkir. Misalkan gitu, kerajaan karena UK, maksudnya karena UK ya secara kerajaannya, kingdomnya dan lain-lain itu berpengaruh atau maksudnya karena apa gitu? Dulu itu harganya sekitar 3-4 juta, tapi sekarang itu harganya sudah mungkin di atas 25 juta ya. Awalnya karena suka? Ya, karena suka. Karena suka? Ya. Ibu posting di Instagram, di media sosial. Halo, Keja Squad. Akhirnya ketemu lagi di podcast Metamorfosis di channel KZ Spot yang hampir 1 bulan mungkin kita belum ketemu karena kebetulan saya sempat jatuh sakit dan sempat juga akhirnya mungkin terkena COVID setelah 2 tahun lebih tidak terkena. Akhirnya kemarin kena juga dengan aktivitas yang cukup tinggi, tapi bersyukur sekarang sudah enak lagi dan saat ini saya lagi di Jogja, di Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Sleman, karena sekarang sedang kunjungan atau sedang monitoring dan evaluasi salah satu bisnis cabang, dan yang paling menarik adalah pemilik cabang di Jogja ini, yaitu namanya Bu Anggi. Beliau punya bisnis yang menurut saya unik dan mungkin juga Keja Squad masih belum mendengar gitu, masih belum tahu juga mungkin seperti itu. Jadi ini bakal kita coba perdalam bisnis yang punya karakter gitu, punya taste yang cukup kuat, karena bisnis ini bisa dibilang antara investasi itu bisa dilakukan juga, tapi punya value yang tinggi juga. Dan sini udah ada Bu Anggi. Assalamualaikum Bu Anggi. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Anggi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Akhirnya saya ke Jogja ya Bu ya, setelah saya ke Jogja berarti ada 3 bulan yang lalu mungkin iya. Bu Anggi ya. Waktu itu belum sempat ketemu dan akhirnya sekarang ketemu dengan Bu Anggi. Nah gini Bu Anggi, kita kan di sini punya channel KZ Spot. Podcast kita namanya Metamorfosis, yaitu menceritakan tentang histori seseorang atau mungkin pebisnis secara khususnya, dan dia bisa punya hal-hal yang visioner, punya hal-hal yang berani mengambil resiko, yang mungkin dulunya up and down bisnis dan lain-lain, atau melihat peluang juga. Nah di sini Bu Anggi coba ceritakan ke kami di sini, ke Keja Squad semua. Bu Anggi ini berawal dari bisnis apa gitu, atau mungkin kayak yang saya tahu kan Bu Anggi bukan asli Jogja juga. Kenapa kok bisa tinggal? Saya asli Jogja. Oh asli Jogja. Oh, iya. Oke, koreksi. Asli Jogja, cuman lama tinggal di Serang. Nah, akhirnya sekarang balik ke Jogja dan berkeluarga dan beraktivitas di sini. Betul. Nah, silakan Bu Anggi bisa ceritakan secara backgroundnya seperti itu. Oke. Jadi awalnya itu dulu saya itu tahun 2013 saya memulai bisnis saya import vintage teacup atau cangkir. Nah itu tuh, tapi saya itu sebetulnya awalnya itu bukan cangkir yang saya bisniskan itu. Awalnya itu dulu saya suka barang-barang shabby gitu. Shabby itu kayak yang bunga-bunga yang warnanya tuh shabby ya. Lusuh-lusuh, warnanya lusuh, tapi yang kayak gitu, shabby chic kayak gitu. Ya. Nah, maaf, terus Bu, saya harus sedikit memperdalam karena saya mungkin karena cowok gitu ya. Iya. Jadi nggak. Ini memang dunia perempuan. Perempuan. Oke. Lanjut Bu. Ya, jadi sukanya itu. Nah, terus nggak sengaja saya itu jalan-jalan waktu itu. Jalan-jalan di mall, terus saya lihat ada cangkir. Cangkir itu motifnya itu shabby gitu. Saya suka banget itu. Dan
Saya bilang waktu itu cangkir itu untuk satu set itu lokal ya, cangkir lokal. Satu set itu harganya berapa ya? Kurang lebih 250 gitu. Terus saya beli 250.000. Iya, 250.000. Satu set. Satu set. Lokal ya. Lokal. Nah, saya beli terus ternyata saya lihat-lihat di Instagram banyak yang cari cangkir seperti apa yang saya punya itu. Gitu. Nah, terus saya iseng-iseng saya coba saya taruh di Instagram gitu. Awalnya itu. Terus ternyata ada peminat. Abis itu saya kok ternyata Shabby ini banyak peminatnya gitu. Saya mulai hunting barang-barang Shabby lainnya gitu. Nah, terus saya dikasih tahu suami saya kalau kayak cangkir-cangkir kayak gitu tuh di UK itu banyak gitu, karena memang di sana kan high tea itu kan memang dari sana kan gitu. Nah, terus akhirnya saya menghubungi salah satu kerabat saya di sana gitu, bisa nggak kirim cangkir-cangkir ke Indonesia gitu, karena sepertinya di Indonesia ini banyak peminat untuk cangkir-cangkir vintage ini gitu. Ya Berarti gitu. kalau Awal dari situ. Awalannya ibu melihat peluang, awalnya karena suka, Iya, karena suka. Ya. ibu posting di Instagram, di media sosial, akhirnya banyak yang like, komen mungkin Iya, gitu ya, awalnya. iya. Banyak yang like, Banyak komen peminat. dan mungkin nanya juga Iya, gitu. Akhirnya ibu memberanikan diri untuk import berarti. Iya. Jatuhnya import Iya. ya. Itu berarti mulai import tuh tahun berapa? Tahun 2013 akhir. Oh, 2013 akhir. Saya mulai menyukai Shabby itu 2013 pertengahan itu, tapi saya mulai berani impor itu 2013 akhir, dan itu banyak sekali kendala. Gitu. Nah, yang mau saya perdalam gini, perbedaan antara cangkir Shabby dengan cangkir vintage apa? Maksudnya cangkir lokal. Ya. Cangkir lokal itu biasanya bahannya yang berbeda. Kalau cangkir lokal itu bahannya tuh dari apa tuh namanya tuh gerabah ya. Tuh, dan berat biasanya kalau cangkir lokal itu. Kalau cangkir yang dari UK, dari England itu dia tipis dan sangat ringan gitu. Oh, sangat ringan. Iya. Dia terbuat dari tulang biasanya. Gitu. Yang disebut dengan Bone vintage. China namanya. Berarti ketika disebut dengan vintage, cangkir itu punya umur. Ya, dia sudah bekas orang ya, istilahnya bekas gitu ya. Berarti maksudnya vintage itu bukan modelnya. Bukan. Bukan, Vintage kan? itu kondisinya si cangkir itu tidak baru. Udah tua lah Ya, kasarnya gitu. sudah tua. Dia bisa sampai 100-120 tahun yang lalu. Oh, 100 Ya. tahun yang lalu gitu. Iya. Kalau saya coba Tergantung nariknya. jenisnya ya, tergantung jenisnya ya. Banyak, Oh, ada beberapa karena jenis. banyak. Nah, boleh cerita, Bu. Jenisnya itu apa aja sih sebetulnya? Aduh, banyak banget kalau diceritain ya. Ambil 3 deh, 3 atau 5 deh. 5 yang best seller Ya, ya. oke, boleh. Yang best seller itu Shelly. Shelly itu yang tipis, ringan, tapi cantik warnanya tuh pastel-pastel gitu. Terus yang kedua itu Ainsley. Kalau Ainsley itu masih ada barunya, tapi yang vintage juga banyak. Masih produksi. Dia masih produksi, banyak yang barunya gitu. Tapi tetap penggemarnya juga banyak gitu. Lalu Royal Albert, ya itu juga penggemarnya banyak. Di Indonesia sendiri juga ada pabriknya ya. Oh, ada pabriknya. Ada, jadi dia masih produksi. Tapi untuk beberapa item itu sudah berhenti produksi sudah lama sekali. Jadi biasanya yang dicari itu yang sudah lama-lama. Oh iya, betul. Nah, itu. Nah, lalu kemudian ada lagi yang tua banget itu yang Willman. Willman ini istilahnya dia kayak neneknya Shelly ini. Jadi dia lebih tua lagi. Oh. Nah, itu yang usianya 100 sampai 120 tahun. Gitu. Berarti ketika berbicaranya itu udah 100 tahun atau udah tua lah kasarnya, apakah memang cangkir itu karena mungkin dulunya dipakai oleh ningrat misalkan gitu, kerajaan, karena UK, maksudnya karena UK ya secara kerajaannya, kingdomnya dan lain-lain itu berpengaruh, atau maksudnya karena apa gitu? Ya kayaknya sih ada pengaruhnya ya dari keluarga kerajaan ya, karena mereka kan kalau di UK itu kan memang kayak acara-acara high tea itu kan sudah biasa mereka gitu. Jadi keluarga kerajaan pemakai itu gitu. Nah,
mungkin ada versi-versi yang buat kayak rakyat biasa juga, mereka juga ada cangkir sendiri gitu. Tapi memang kalau untuk yang biasanya tuh yang dipakai untuk kerajaan itu memang jadinya mahal gitu cangkirnya. Nah terus yang terakhir itu yang sekarang lagi booming banget itu yang namanya Paragon. Paragon tuh yang tadi sempat saya sebut yang mawarnya besar yang kayak gitu. Itu sekarang lagi digandrungi banget. Yang disebut tadi kayak Royal, Paragon dan lain-lain, itu tuh apa model seri atau itu merek? Itu merek. Oh merek. Iya. Oh merek. Ya, karena, merek. Tapi nanti ada sendiri-sendiri dia. Punya Tipe-tipenya. karakter masing-masing. Iya, betul. Oke, saya coba lari ke apa ya, mungkin pasarnya lah Bu. Berarti kalau dari 2013 sekarang 2022 udah 9 tahun mau 10 tahun lah kasarnya seperti itu. Bu Anggi menggeluti nih bisnis yang menurut saya sangat unik. Nah, terkait dengan pasar yang ketika 2013 Ibu mengontak kerabat yang ada di UK karena percaya di sini pasarnya ada, di sini peminatnya ada. Nah, yang Ibu tangkap ketika itu apakah memang peminatnya kelas menengah ke atas atau mungkin high end gitu? Ataukah memang peminatnya karena ini hal orang-orang yang orang-orang yang punya taste tersendiri atau karena uniknya sebuah cangkir itu? Gitu? Biasanya itu yang datang itu yang mencari cangkir itu ya memang pertama dia ada taste ke situ. Tapi nanti yang bertahan lama itu ya orang-orang tertentu gitu. Tapi kalau dia memang kolektor, dia itu akan selalu mencari barang itu. Jadi dia nggak akan kayak biasanya orang musiman ya. Kalau lagi suka dia cari gitu kan. Nanti ada kalanya dia terus bosen terus dia berhenti gitu. Oh ya musiman ya betul. Ya musiman. Tapi kalau alhamdulillahnya ini kan karena ini barang-barang koleksi ya. Jadi orang-orang yang datang itu juga long lasting gitu. Mereka ada aja yang mereka cari gitu. Oh ya karena kalau kolektor atau apa ya mungkin hobi mungkin atau iya, apa hobi. Gitu memang nggak bisa dinilai pada akhirnya, benar nggak sih? Maksudnya, saya suka A, mau harga berapapun kasarnya, duitnya aja ada tentunya gitu, dia berani spend itu kan sebetulnya. Akhirnya jadi seperti itu. Atau itu baru terjadi di 3 tahun, 5 tahun ke belakang, atau enggak, ketika 2013 ternyata udah ada itu. Iya, dari 2013 itu dari saya memulai itu tuh udah kayak barang datang rebutan kayak gitu. Oh, dari 2013 mulai itu udah seperti itu. Udah rame sekali ya. Udah rame. Berarti yang kolektor pun udah banyak. Iya, sudah banyak. Nah, ini Bu Anggi yang pengen saya tahu, apakah memang importnya itu cuman dari UK, England atau Britania Raya saja, atau memang ada dari negara lain gitu? Oh iya, banyak dari negara lain, dari Prancis, Jerman, dari US juga, dari Australia. Ya. Cuman mungkin pasar terbanyak atau peminat terbanyak mungkin UK gitu, atau enggak juga? Memang kebanyakan dari UK karena cangkir-cangkir yang di US dan di Australia juga kebanyakan itu cangkir dari UK. Gitu. Karena mungkin dia ada tradisi IT itu, atau mungkin dibawa dari dulu. Zaman dulu mereka tradisi bawa ke dulunya. sana. Oke. Gitu. Makanya mungkin secara produksi pabrik apanya juga mungkin banyaknya di UK juga mungkin iya. gitu. Tapi kalau secara mungkin penjualan impor paling banyak peminatnya nih yang minta itu apakah yang memang dari Prancis kah atau dari UK kah? Ya banyak dari mana-mana sih, dari Perancis banyak peminatnya. Biasanya tuh mereka datang ke saya kasih tahu bisa nggak carikan cangkir yang ini gitu. Terus saya biasanya minta markingnya apa, di belakang cangkir itu kan ada markingnya. Kalau misalnya dia markingnya misalnya Mason, oh berarti dia buatan Jerman. Nah itu saya berarti carinya harus di Jerman kayak gitu. Oh ada kode-kode tersendiri ya gitu. Jadi mereka ada brand itu. Gitu. Oh, berarti brand itu yang tahu cuman Bu Anggi berarti. Kalau nyarinya ini, harusnya nyarinya ke Prancis. Tulisannya ini, saya nyarinya ini karena berarti kan sama kayak Just Tip kan sebetulnya gitu. Just Tip dalam tanda kutip, yang ini cuman versinya memang import dan bisa dibilang mungkin ya nyarinya juga sulit kalau
kalau tidak punya celah Iya. atau relasi kan sebetulnya Iya, gitu ya, iya, karena heeh. ini punya apa taste atau value tersendiri ya. Iya, Kalau kalau betul. kalau saya lihat, nah kalau secara harga ini yang saya pengen tahu. Kalau barang-barang vintage, barang-barang klasik, lagi udah masuk ke arah tadi Ibu udah bicara nih masalah kolektor apa itu udah apa ya tutup mata deh harga gitu. Iya. Apalagi kolektor udah pasti tutup mata nih. Nah, itu harganya berapa sih Bu? Boleh dibocorin nggak? So far dari cangkir itu minimal 1 ya, 1 juta minimal. Satu cangkir. Ya, 1 cangkir. Satu Jadi cangkir, 1 cangkir dan 1 itunya vouchernya itu harganya minimal 1 juta. Itu tergantung markingnya dan juga tergantung modelnya. Gitu. Jadi antara cangkir yang ini misalnya sama-sama Royal Albert nih, tapi nggak bisa Royal Albert yang ini dan yang ini sama harganya tuh nggak bisa. Gitu. Kadang mereka berbeda karena tergantung jenisnya dan tergantung tahunnya juga, tahun pembuatan. Tahun pembuatannya. Betul, Semakin ya. tua semakin mahal. Ya, biasanya begitu. Berarti kalau 1 juta satu cangkir, 4 cangkir, 4 juta. Rata-rata belinya apakah memang Ibu, mungkin saya bisa bilang apa ya, open PO-nya atau Ya. apanya itu per cangkir atau memang per satu set gitu misalnya? Per Tergantung cangkir, request? biasanya per cangkir. Per Karena susah untuk kita untuk dapetin langsung 1 set itu. Sulit sekali. Apalagi karena yang tua. sudah menyebar kemana-mana Iya. kan. Apalagi yang tua kan gitu Iya, ya karena apalagi yang sudah tua itu sulit sekali. Kalaupun ada, harganya pasti tinggi banget. Karena Nah, kan berarti orang nyari-nyari susah kan. ada yang cerita nggak Bu? Saya waktu itu beli 1 juta karena itu barangnya unik banget, langka banget gitu. Sekarang harganya jadi berapa gitu? Itu bisa berarti? Iya, iya. Kayak ada cangkir Paragon. Paragon itu yang bunganya besar itu. Dulu itu harganya sekitar 3-4 juta. Tapi sekarang itu harganya sudah mungkin di atas 25 juta ya. Sudah, saya sendiri udah nggak sanggup nyari itu. Karena mungkin ya apa ya punya nilai histori dan ya balik lagi memang kalau hal yang hobi kolektor udah ini juga apa ya tutup mata dalam segi angka sih ya Bu. Karena itu kan barangnya sendiri kan sudah rare istilahnya. Sudah, Ya, betul. Di pasaran itu sudah sangat menipis stoknya, tapi jumlah orang yang menginginkan cangkir itu sangat banyak. Jadi kan orang tuh kayak berburu cangkir yang sama itu, makanya harganya jadi tinggi. Oh, oke. Nah, kalau dalam segi tadi kan Ibu sempat ada Perancis atau ada apa? Berarti tidak bisa menjamin cangkir paling mahal itu sebetulnya Perancis. Ini kan enggak ya? Enggak. Berarti lebih ke tahunnya, umurnya ya mungkin. Iya, lebih ke modelnya sih, lebih ke modelnya. modelnya. Tapi memang saat ini paling banyak diminati itu Paragon. Berarti kalau kayak gitu saya bisa narik kesimpulan pecinta cangkir ini kelasan-kelasan high end ya Bu? Iya, betul. Pejabat, Iya. wanita, karena harganya juga udah kayak gitu. Saya lupa Bu tadi nanya, itu harga yang jadi melambung jadi 25 juta itu, Iya. yang awalnya beli 3 juta ya? Iya. Itu 3 juta tahun berapa? Itu sekitar tahun 2015-an ya. 2015. 2015-2016 gitu deh. Sekarang jadi 25 juta Iya. ke atas. Jadi dia naiknya nggak langsung yang 25 juta Iya. itu nggak. Jadi tahun itu 4 juta, terus nanti dia naik jadi 7 juta, nanti 8 juta, jadi naik Iya. terus gitu. Mungkin juga apa ya kalau dalam sisi marketing memang terkadang ketika demand-nya semakin banyak, peminatnya semakin banyak, tapi Iya, betul. barangnya semakin Semakin dikit, otomatis harganya semakin naik. semakin naik gitu ya. Iya, Berarti betul. oke. Tadi saya sempat di sebelum podcast ini, saya sempat ngobrol dengan Bu Anggi. Agak sedikit unik memang. Apakah memang klasik vintage ini sedang terjadi di behavior masyarakat kita? Karena banyak juga kalau mungkin dari sisi ibu-ibu gitu, sosialita misalkan gitu. Lagi memang klasik dengan
hal-hal yang seperti itu, cangkir vintage atau mungkin keramik kayak gitu-gitu ya Bu. Tapi ada juga di sisi bapak-bapak mungkin lagi juga klasik-klasik di dunia otomotif gitu loh. Saya pikir ini salah satu pola yang hampir sama, hampir mirip. Dan saya mungkin jadi bahan red line-nya yang digaris bawahi juga. Ibu begitu sabar dari 2013 yang sebetulnya bisa dibilang peminatnya masih sedikit, pasarnya juga mungkin masih sedikit, akhirnya sampai sekarang hampir 10 tahun dapetin demand yang cukup banyak. Itu dari berkat kesabaran, sebetulnya berkat kesabaran, dan mungkin awalnya karena passion juga, karena cinta, karena suka. Iya. Itu kan ya Bu? Iya. Karena suka akhirnya saya terjun juga di bisnis itu, dan ketemulah sekarang gitu loh, peminatnya semakin banyak. Nah, mungkin Bu terkait dengan bisnis dulu nih, bisnis Ibu yang cangkir vintage ini, mungkin bisa Ibu ceritain nih ke Keja Squad semua, apa yang Ibu ambil dari 2013 itu ketika hal yang saya cintain, iseng-iseng saya upload, akhirnya banyak yang nanya, dan akhirnya mungkin sekarang jadi bisnis utama Ibu pribadi mungkin gitu ya. Mungkin bisa diceritain Bu. Iya. Jadi gini, kalau dalam menjalani sesuatu apalagi itu adalah hal yang kita cintai, maka lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan sabar. Terus ini kan kesempatan yang belum tentu ada, belum tentu datang lagi untuk kedua kali gitu. Jadi ambil kesempatan itu, terjun di situ, tekuni gitu. Berarti yang paling utama tuh jangan banyak mikir. Ya, betul. Jalan aja dulu gitu. Iya. Dan akhirnya Bu Anggi sekarang berjalan juga di bidang bisnis yang lain. Iya, alhamdulillah. Berjalan juga dan sekarang sudah 1 tahun. Ya. Cabang di Jogja, tepatnya di Condong Catur, Condong Catur. Condong Catur, Kabupaten Sleman. Deket apa ya Bu? Di dekat itu ya, 3 universitas ya, Amikom, UPN, dan UII. Oh iya. Saya berdoa semoga yang cabang ini 1 tahun semakin berkembang Bu. Amin. Mungkin ya agak sedikit berbeda dengan dunia kolektor, dengan dunia cangkir. Betul. Ini dunia yang memang kecantikan. Tapi masih dunia wanita. Masih dunia wanita itu benar. Bu Anggi masih dunia wanita, cangkir maupun kecantikan juga. Betul. Mungkin saya banyak belajar dari Bu Anggi di podcast kali ini Bu. Hal yang ternyata ini belum tahu peminatnya gimana dan lain-lain, tapi karena beliau cintain, beliau jalanin, ditekunin lah, karena hal yang dicintai ketika dijalani itu rasanya nikmat. Ya. Kalau saya boleh artikan lagi, apa sih itu passion? Passion itu adalah ketika lu capek, lu sakit misalkan karena melakukan passion itu, tapi lu tetap bahagia. Itu passion. Dan terakhir dari saya, podcast kali ini dengan Bu Anggi, bahwa ternyata sekedar teh aja mahal. Jadi buat siapapun, ngetehlah dengan siapapun. Ambillah ilmunya dengan cara ngeteh. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast Metamorfosis selanjutnya.